Tokyo Revengers Season 1 Episode 11. Mendengar suara sirine, geng Kiyomasa memutuskan untuk lari dan meninggalkan Kiyomasa. Hinata dan Emma membawa petugas medis menuju Takemichi dan Draken. Sementara itu, Toman berhasil mengalahkan Moebius hanya dengan Maiki dan Shuji yang masih bertarung. Shuji terkesan dengan stamina Maiki. Namun, seorang pria datang untuk menjemput Shuji karena polisi sedang datang. Ketika semua orang sedang berlari, Shuji memberitahu Maiki bahwa dia akan menyaksikan terbentuknya aliansi geng motor paling jahat di Kanto, Valhalla, dan memperkenalkan dirinya kembali sebagai wakil komandan pertama Valhalla. Takemichi bersama Draken di dalam ambulans saat mereka menuju rumah sakit. Draken berterima kasih kepada Takemichi karena telah menyelamatkan hidupnya dan memintanya untuk merawat Maiki. Pada saat itu, Draken mengalami serangan jantung dan dokter segera memberinya CPR. Mereka tiba di rumah sakit dan segera membawanya ke ruang operasi. Satu persatu teman-teman Takemichi dan anggota Toman tiba. Maiki memberitahu mereka bahwa Draken adalah orang yang memegang janji dan dia telah berjanji bahwa mereka akan memerintah dunia bersama, sehingga Draken tidak akan mati dan mereka harus percaya padanya. Setelah operasi selesai, para dokter keluar dan memberitahu kelompok bahwa operasinya sukses dan Draken masih hidup. Kelompok itu senang dan merayakannya. Mereka pergi untuk memberitahu yang lain tentang Draken, namun Pain mengatakan bahwa dia tidak bisa menghadap mereka. Mitsuya mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Pain melakukannya untuk kepentingan Pahchin, tetapi yang paling memikirkan tentang Pahchin adalah Draken. Mitsuya menceritakan bagaimana Draken pergi setiap hari dengan orang tua Pahchin untuk melihat Pahchin, meskipun dia tidak diizinkan untuk melihatnya karena dia bukan kerabat. Mendengar itu, Pain setuju untuk meminta maaf kepada semua orang. Keluar dari rumah sakit, Takemichi menyadari bahwa sudah lewat tengah malam dan tanggalnya adalah 4 Agustus, yang berarti Draken tidak meninggal pada tanggal 3 Agustus dan misinya berhasil. Sementara anggota Toman merayakan bahwa Draken masih hidup, Takemichi melihat bahwa Maiki hilang dan mencari-cari keberadaannya. Dia menemukannya sendirian di sudut, menangis lega karena Draken masih hidup, dan Takemichi memutuskan untuk tidak mengganggunya. Pada tanggal 10 Agustus, rumor tentang pertarungan tersebut semakin menyebar dan Takemichi telah menjadi legenda karena berhasil menghentikan pertarungan itu. Saat menikmati ketenarannya yang baru ditemukan, dia tidak ingin kembali ke masa kini. Dia pergi mengunjungi Draken, namun akhirnya dimarahi karena penampilan dan sikapnya yang terlihat konyol. Takemichi berteriak bahwa Draken tidak bisa mengerti bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang selama ini dan betapa enaknya perasaan sekarang. Draken memberikan seragam Toman kepada Takemichi dan mengatakan bahwa itu milik Maiki dan dulu milik Draken saat ia pertama kali membentuk Toman. Takemichi bebas memutuskan apakah ingin mengenakannya, tapi Maiki ingin Takemichi memilikinya karena telah menyelamatkan Toman. Draken bangkit dan membungkuk, sekali lagi berterima kasih kepada Takemichi. Draken kemudian meminta Takemichi untuk pergi menemui Maiki di atap, tempat di mana Maiki mungkin tidur. Saat berada di atap, Maiki bertanya-tanya mengapa Shuji ingin menyebabkan konflik internal di Toman dan mengapa ia menggunakan Kiyomasa untuk membunuh Draken. Dia merasa semakin misterius bahwa Takemichi menyadari semua itu sebelum orang lain dan mencoba menghentikannya. Maiki bertanya-tanya siapa sebenarnya Takemichi. Ketika Takemichi mencoba menjawab, Maiki mengolok-oloknya karena pakaiannya yang konyol dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Draken. Takemichi ingin tinggal bersama yang lain, tetapi memutuskan bahwa saatnya untuk kembali ke masa sekarang. Dia pergi ke rumah Hinata untuk menemui Naoto. Karena dia membuat masalah untuk Hinata, dia mencoba memperbaikinya dan memberinya kalung 4 daun semanggi. Saat Naoto muncul, Takemichi berjabat tangan dengannya dan kembali ke masa sekarang. Dia percaya bahwa karena Draken masih hidup, Teta Kisaki tidak akan menjadi nomor 2. Maiki tidak akan berubah karena kematian Draken. Atsushi Sendo tidak akan bunuh diri dan Hinata tidak akan dibunuh. Ketika dia kembali ke masa sekarang, dia menemukan dirinya di toko video, di mana manajernya, Hasegawa, kembali mengomelinya karena bekerja tidak benar.
Dia terkejut karena masih bekerja di sana padahal dia sudah dipecat. Dia melihat ponselnya, tetapi tidak bisa menemukan Naoto di kontaknya. Dia melihat pengingat jadwal untuk pertemuan di salon dan penasaran dengan itu. Ketika Takemichi tiba di salon, ia menemukan Atsushi Sendo bekerja di sana dan bertanya-tanya apakah ia menjadi penata rambut. Atsushi mengatakan bahwa ia baru saja mulai dan hanya sebagai asisten. Atsushi mengungkapkan bahwa ia memanggil Takemichi karena mereka akhirnya akan mengizinkannya memulai memotong rambut bulan depan dan ingin Takemichi menjadi pelanggan pertamanya karena mereka telah membuat janji itu. Takemichi senang karena ia berhasil mengubah masa kini. Kemudian ia menerima panggilan dari nomor tidak dikenal dan menyadari bahwa itu dari Naoto, yang menyadari bahwa ia berhasil mengubah masa kini dan ingin mereka pergi menemui Hinata.